Oke, ada Three of Pentacles. Wow, dapat rezeki dunian runtuh banget nih. Congratulations. Halo, apa kabar? It's been a long. Bagi Z itu kalau tidak buat video selama 1 minggu, itu rasanya kayak, ya ampun, kayak jauh banget dari viewersku. Nggak kemelekatan sih ya, karena kemelekatan itu tidak oke juga. Artinya saya tetap punya dedikasi lah di sini ya. Tapi saya juga berharap kalian semua tetap bisa lihat video-video Z yang sebelumnya. Aduh maaf agak berisik. Ya oke. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Dan sebelumnya Z mau say sorry kenapa Z nggak hadir selama 1 minggu lebih. Itu disebabkan karena Z baru saja terima vaksin ya. Jadi ya sudah better. Kalau ada yang tahu vaksin yang untuk COVID memang ya ada efek sampingnya. Untuk sementara memang Z rest atau istirahat dulu. Oke, tanpa berlama-lama akhirnya video pilih kartu lagi. Dan kali ini adalah apa yang selanjutnya terjadi di hidup kamu semua. Dan di sini Z ada 4 pilihan, nggak seperti biasanya 4 pilihan. 4 pilihan di sini ada 4 macam bunga. Oke, saya di sini ada lotus, di sini ada bunga mawar rose, ada hibiscus, dan di sini ada daisy. Oke, so mau lotus, kemudian mau mawar, mau hibiscus, atau mau daisy. Ya, bunga daisy. Oke, so dia akan kasih waktu kalian untuk memilih apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupmu. Silahkan. Sudah memilih, so thank you yang sudah mampir. Dan saya berharap semoga video pilih kartu kali ini bisa membantu kalian. Kita langsung masuk ke pile yang pertama dulu. Oke, pile yang pertama adalah yang bunga lotus. Oke, so apa yang akan terjadi? Saya akan buka dari set tarotnya dulu. Oke, I do have 8 of swords di sini. 8 of swords. 9 of vessels. Oke, so beberapa dari kalian ada yang merasakan seperti perasaan terikat gitu ya. Jadi akan ada sebagian besar dari kalian ini Zing rasainnya. Jadi kayak ada ikatan kerja atau ada ikatan materi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang oke nih, ada sebuah atau sesuatu yang besar atau suatu jumlah uang yang besar atau suatu jabatan, suatu posisi atau sesuatu yang cukup menggiurkan begitu, tapi itu mengikatmu. Oke, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan itu akan sangat oke bagimu untuk menabung. Jadi ada yang mungkin di kontrak kerja itu ya. Jadi kalau memang ada yang cari kerja akan di kontrak kerja. Tetapi ya ada tetapinya nih, karena ini adalah 8 of swords, maka yang saya lihat adalah terikat yang cukup mengikat, sangat mengikat, atau membuat sedikit tersiksa, sedikit merasa tidak nyaman karena kok gue harus begini-gini terus. Tetapi ada kemungkinan untuk menabungnya besar. Ya, itu kalau secara materi nih. Tapi kalau secara dari segi emosional, segi batin itu bisa sedikit tertekan, karena sedikit malah ada yang banyak tertekannya karena ini terjadinya dalam waktu yang bisa jadi lama gitu ya. Tapi Z nggak sebutkan. Oke, jadi video pilih kartu yang kali ini Z nggak sebutkan ini bisa terjadi kapan, tapi coba nanti lihat kalau memang tergambar akan Z gambarkan ini akan terjadi kapan. Tapi ini akan terjadi dalam hidupmu dan ini akan membuatmu seperti kayak
menuntut sebuah keadilan, justice. Kok kayak gini banget, kok misalnya ada yang sampai lembur-lembur atau apa gitu, kok saya dipergunakan sampai banget gitu ya. Jadi adalah di sini suatu tekanan batin yang menyebabkan kayak dirimu bisa memberontak gitu. Memberontak. Dan ini kalau kalian yang belum bekerja, Z-nya ngerasa orang-orang yang masih muda pun akan merasakan seperti kayak akan dijanjikan sesuatu atau harus mengerjakan sesuatu yang kayak memberikan kesuksesan atau memberikan suatu kenyamanan, dijanjikan kenyamanan gitu ya, memang akan mendapatkan atau memang sedang dalam proses mendapatkan, tetapi dalam prosesnya itu sulit gitu ya, sehingga dirimu sendiri yang nantinya akan memberontak gitu. Oke, dan yang terakhir di sini yang dari set tarotnya ada Nine of Staves atau Nine of Wands. Nah, tapi ada yang bilang apa ya? Ada usaha, ada hasil. Ada hasil pasti dari buahnya dari usaha gitu ya. Dan memang ada perasaan mungkin begitu tertekannya, begitu stresnya secara emosional, begitu harus menahan, menabung ya. Tapi hasilnya ada nanti. Nine of Vessels-nya di sini juga menggambarkan betapa Anda semua lebih bisa melihat dalam diri Anda bahwa inilah hasil dari buah usahamu gitu. Oke, ini memang tergambar banget sih S9 of Vessels di sini, bahwa ini dijanjikan dan ini bukan yang bohong gitu ya. Sedikit dari kalian dan hampir nggak ada kalau baca energinya, nggak ada yang dibohongi. Ini sudah dijanjikan sejumlah uang terus dibohongi, enggak gitu. Tapi di sini memang, apalagi kalian yang bekerja ya, ini adalah momen kalian untuk menabung. Nah, coba kita lihat dari set Lenormand-nya, apakah bisa kelihatan terjadinya kapan. Ada the bear, ada the stork. Oke. Zee nggak bisa gambarkan banget ini bisa terjadi kapan, tapi kalau kelihatannya di sini sih ini terjadinya tidak dalam jangka waktu yang lama lagi gitu ya, bisa jadi mungkin dalam hitungan, kalau dalam hitungan tahun ya paling lama 2 tahunan, kalau dalam hitungan bulan ya bisa jadi 1,5 sampai 2 bulan ke depan ya, seperti itu. Dalam hitungan minggu bisa jadi juga ada yang terjadi, bisa jadi dalam 2 minggu ke depan gitu ya. Jadi Z, karena ini banyak energi yang Z tarik, dan Z nggak bisa bilang ini dalam jangka waktu yang cepat juga karena masing-masing berbeda gitu ya. Tapi kalau as the bear sama the stork di sini banyak energi yang Z tarik untuk kalian, ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup dekat, dan perubahan itu kayak sesuatu yang kayak ya ini loh yang gue mau selama ini gitu. Ininya sih dapat hasilnya sih yang dirimu mau. Tapi kalau soal tertekannya nih di sininya, ini yang nggak dimauin, tapi nanti ini hasilnya bagus. Oke? The Lock, and you will start to love yourself ya. Mungkin sudah begitu mencintai dirimu, tapi lebih lagi mencintai dirimu karena kayak gue bisa loh bertahan gitu, gue hebat juga ya gitu. Dan it's so good, bagus banget ketika you be the lady ya. Kamu mau laki-laki, kamu mau wanita ya, bukan soal ini adalah sisi femininmu yang bukan soal bukan soal gender, tapi ini adalah soal dirimu yang begitu punya passion. Karena kalau lady di sini kan punya passion, punya hati, punya ketegaran dan konsistensi gitu ya. Konsistensi karena biasanya wanita ibu rumah tangga kan konsistensi, yang ngurus anak, bangun pagi ngurus anak, kalau enggak anaknya enggak kurus gitu ya. The lady-nya di sini tuh betul-betul menggambarkan Anda yang begitu bisa tekun dalam mengerjakan atau melakukan apa yang diberikan pada Anda, sehingga itu membawa hasil yang luar biasa di Anchor. Terus ada kemungkinan ini nggak akan berhenti gitu, bukan nggak akan berhenti ya. Ini pekerjaan, kalau ini pekerjaan ya, ini akan berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Karena ini kayak sesuatu yang ditawarkan bisa jadi tetap, kecuali Anda misalnya bekerja ya keluar dari situ, resign karena Anda nggak mau. Tapi inilah sesuatu yang Anda mau, inilah sesuatu yang
Anda inginkan, dan inilah sesuatu yang menjadi hal yang permanen dalam hidupmu. Oke, so selanjutnya yang terjadi di PAL 1 cukup oke, yang ambil PAL Lotus. Let's go to PAL 2. Thank you yang sudah mampir. Kita masuk ke PAL 2. Oke, PAL 2. So, apa yang terjadi? Oh, kita tutup dulu yang Lenormand ya. Kita buka dulu yang Tarot, sorry. Let's go. PAL 2 yang Rose. Two of Swords. Ada tawaran ya, and you say no. Nggak mau. Menolak sebuah tawaran. Ya, dan membiarkan tawaran itu pergi meninggalkan dirimu, atau malah dirimu yang pergi meninggalkan tawaran itu. Gitu. Tawaran itu berlalu begitu saja. No, aku tidak mau. No, ini bukan, atau ini belum saatnya, atau ini belum waktunya. Sama aja ya. Maksudnya ini aku belum mau, seperti itu ya, atau ini bukan jalanku gitu. Ya. Anda sangat tegas sih dalam pemilihan tawaran ini, meskipun tawaran ini sebenarnya cukup ini akan punya dampak yang besar. Bisa jadi ada dari kalian yang kalau urusan cinta bisa jadi dilamar. Kalau urusan pekerjaan bisa jadi ditawari sebuah misalnya pindah lokasi dinas begitu ya, atau kayak dicoba ditawarin posisi baru atau pindah ke divisi baru, maaf. Kemudian ada juga yang dari kalian yang diberikan misalnya pertemanan, mau nggak ini kalau misalnya berteman dengan si A gitu ya. Jadi sebuah tawaran yang mungkin selama ini seperti kayak sempat kepikiran kayak aku coba itu gitu ya, tapi nggak mau dicoba. Itu tawaran yang cukup besar, dan ini banyak energi yang ditarik. Jadi sebuah tawaran yang sempat membuatmu galau dan harus berpikir berhari-hari gitu. Kayak ambil nggak ya, bener nggak ya ini keputusan saya gitu. Tapi at the end itu makan waktu, bisa sampai semingguan Anda mikir gitu ya, bisa sampai sebulan. Tapi kayak pengambilan keputusan ini adalah sesuatu yang benar-benar jadi satu titik di mana Anda kayak ngerasa oke, yaudah gitu ya. Tapi itu butuh waktu lama banget, oke? Nah, keputusanmu ini adalah keputusan terbaik dan memang sangat baik karena ada Ace of Pentacles. Meskipun harus melewati demunnya, meskipun harus melewati suramnya, galaunya, kesal hatinya gitu. Ini beneran gak sih? Ini ya ampun, beneran gak sih gak temenan sama dia? Kayaknya dia kayak orang yang baik gitu ya. Atau kayaknya dia bisa bawa untung untuk karirku, atau bawa untung untuk ini, kayak tapi ya udah enggak lah gitu. Atau mungkin kayak dikenalin sama si A gitu ya, misalnya pacaran jomblo, dikenalin sama si A, mau enggak deh gitu. Dilamar dengan si A, mau enggak deh gitu ya. Jadi ada beberapa yang seperti itu, dan ini so many energies yang ditarik karena ini beneran random, dan ini energi kolektif yang cukup besar karena I'm talking about life. Saya bicara tentang hidup, oke? Dan yang terjadi ini juga sebuah tawaran yang cukup menggiurkan, sesuatu yang sekali lagi sudah lama Anda inginkan, tapi you said Two of Swords, no, saya tidak mau. Ya. So kapan sih ini bakalan terjadi? Kalau lihat apakah ini bakalan keluar gitu ya? Ya ini pokoknya bisa terjadi dalam jangka waktu yang again tidak lama kok ya. Tapi ada yang apa ya? Ini tuh sebenarnya ada yang tawaran yang sudah dari dulu ditawarkan, terus ini ditawarkan kembali gitu. Ya, jadi tawaran yang ada kayak apa ya? Tawaran yang kembali lagi datang gitu. As the Rider sama The Garden, saya lihat tawaran yang cukup bisa datang lagi, kayak cukup dekat periodenya. Bisa jadi dari sebelumnya sudah ditawarkan, oh enggak, bisa jadi sudah bertahun-tahun yang lalu terus dia datang lagi gitu ya.
dan ini setahun bisa jadi jaraknya dari sekarang atau 2 tahun gitu. Tapi tawaran yang dulu terjadi ini bisa jadi seperti CLBK ya, bukan CLBK ya bisa jadi kayak CLBK gitu. Tawaran yang datang lagi dari seseorang yang ada yang mungkin kalau Anda usianya sudah lumayan usia ya, ini bisa jadi terjadi dalam 20 years ago, 20 tahun yang lalu. Maaf, saya ada gambaran ini ya, seperti dia sudah pernah hadir dalam hidupmu, dia datang kembali. So hati-hati ya yang sudah berumah tangga gitu. Terus ada the child, ini bisa bicara soal cinta, tapi kalau soal kerjaan bisa jadi ini memang tawaran yang Anda tolak lagi gitu ya. Anda tolak karena Anda merasa kayak iya memang untuk yang lebih baik kok, Ace of Pentacles. Jadi yang memang yang berumah tangga, kalau cinta CLBK-nya datang lagi juga ya jaga diri aja, karena itulah yang terbaik. Menolak dia adalah yang terbaik. Ada the child, the fox, sama the grave. Nah, tawaran ini yang akan terjadi dalam hidupmu ini nanti ada masa dimana Anda engage atau berhubungan dengan tawaran ini. Jadi kayak misalnya Anda kalau ditawarin kerjaan ya Anda ngobrol gitu ya. Kalau ditawari perbedaan posisi juga Anda mungkin coba dulu di divisi itu atau ngobrol. Pokoknya ada diskusi di situ. Dan hati-hati ya, diskusi ini nanti bisa jadi Anda menyakiti satu orang gitu ya. Orang yang menawari Anda ini bisa jadi tersakiti hatinya karena penolakan dari Anda gitu. Itu sih yang Zi baca. Oke. So itu yang untuk PAL 2 yang Rose, thank you yang sudah mampir. Jangan lupa follow Instagram Z ya, sama follow TikTok Z juga, Moonlight Affirmation. Let's go to PAL yang ketiga. Untuk PAL yang ketiga yang bunga hibiscus. Semuanya Z pakai warna pink ya. Actually yes, I love pink so much. PAL 3 hibiscus. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu. Di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Ada Three of Pentacles. Wow, dapat rezeki durian runtuh banget nih. Congratulations teman-temanku yang pilih PAL 3 yang hibiscus, karena nih ada yang memberi ya, ada yang menang undian, ada yang menang hadiah. Jelas banget ini ada dikasih rezeki banget dan dirimu bakalan kaya. Ada yang kaya mendadak, ada yang terima uang banyak, ada yang terima rezeki durian runtuh, misalnya dikasih TV, saya dengar ada yang dikasih TV, ada yang dikasih HP, ada yang dapat uang atau bonus semacam itu tuh dalam jangka waktu yang nanti sobat saya lihat ya, apakah bisa kelihatan. Tapi sih di sini yang akan terjadi bakalan ada rezeki durian runtuh, Ace of Vessels. Wow, keren banget. Selamat yang ambil PAL 3 ya. Zi juga mau dong PAL 3 loh. Kan Zi nggak milih, di sini yang milih kalian ya. Oke, so kartunya bagus banget. Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Vessels, sama Ace of Vessels. Kalau Zi telah di sini dari Nine of Pentacles ini itu udah jelas ya, kayak sumringah banget. Nine of Pentacles, terus ada yang ngasih ya kan nih Three of Pentacles, dan dirimu menerima loh ya dengan tangan terbuka. Oke, dan emang ini karena ada yang menawarkan juga gitu ya. Dan Knight of Vessels juga menggambarkan bahwa ini sebenarnya bisa jadi hasil dari perjuanganmu juga gitu ya. Mungkin bonus yang Anda terima, mungkin privilege yang Anda terima. Privilege dalam arti misalnya Anda masih sekolah nih, tapi orang tua memberikan Anda mungkin uang jajan lebih, atau memberikan Anda sesuatu yang sudah lama Anda inginkan, atau memang tapi kayak nggak terduga. Pokoknya ini tidak terduga, dan ini sesuatu yang memang Anda mau tapi tidak terduga, Ace of Vessels ya. The Sun. Ini tapi sih tidak membawa dampak yang besar dalam hidup kamu, sebesar-besaran banget ya.
Contohnya ada yang udah pernah kepengen kamera terus bisa dapet kamera gitu. Tapi kalau memberikan dampak yang besar sekali dalam hidupmu, menurut saya di sini tidak gitu ya. Tapi ya dapat aja gitu. Sesuatu yang tidak terduga datang tiba-tiba gitu ya. Be careful on what you wish ya. Hati-hati dengan apa yang Anda inginkan, karena itu bisa terjadi, dan ini terjadi gitu. Kalau dibilang Anda sudah menginginkan banget sampai kepikiran akhirnya dapat sih, saya lihat ini cuman sekian persen aja, jadi nggak sampai 10% ya, cuman mungkin di bawah 5% dari kalian. Tapi sisanya ini adalah sesuatu yang pernah Anda inginkan, terus habis itu dia datang dengan tiba-tiba dan Anda kayak terima dengan tangan terbuka. Selamat, Anda mendapatkan HP, akhirnya menang undian juga gitu ya. Ada ya seperti itu gitu. Jadi ada yang menang undian, ada yang mendapatkan sesuatu yang memang sudah diinginkan. Dan saya bilang di hasil kerja keras ya, bisa jadi yang namanya menang undian itu kan berarti kan ada usahanya kalian untuk memasukkan nomor undian ke situ gitu ya. Ada usahanya dong, oke lah, itu termasuk usaha kan. Terus ada juga yang saya bilang misalnya dapat bonus, itu kan hasil dari kerjamu selama ini ya. Misalnya dikasih sama orang tua, mungkin hasil konsistensimu sebagai anak yang selalu baik, patuh pada orang tua, mungkin berbakti pada orang tua, seperti itu ya. Oke, kita bicara waktu. Oke, so many three di sini ya, banyak angka 3. Jadi ini bisa terjadi dalam 3 bulan lagi. Paling cepat ada yang terjadi dalam 3 hari lagi. Oke, 3 hari lagi. Jadi antara 3 hari atau 3 bulan lagi. Dan let's see ya bagaimana. Tapi ini yang ziliat seperti itu. Dan kapanpun Anda menonton video ini, saya memang lihat banyak angka 3, dan bisa jadi di antara tanggal 3 atau bisa jadi di tanggal 30 ya, seperti itu, 30-an, 30 atau 31 seperti itu ya, atau tanggal 3. Oke, awalnya ada angka 3, sesuatu yang berhubungan dengan 3. Ada yang dapat 3 juta, mungkin ada yang dapat 300.000, ada yang mungkin dapat sesuatu yang hubungannya dengan angka 3. Dan semoga ini benar-benar angka keberuntungan untuk kamu, the gentleman. Oke. Nah, sesuatu yang Anda dapatkan ini yang akan terjadi dalam hidup Anda ini, karena memang bukan sesuatu yang begitu begitu membawa dampak dalam hidup kamu, maka saya lihat ya Anda paling menggunakan ini untuk ya kayak memberitakan ke orang-orang gitu ya. Sorry ya, tapi ini seperti sesuatu yang cuman kalian bisa pakai untuk ajang unjuk gitu ya. Jadi kayak menunjukkan ke orang lain, kayak mungkin masukin ke sosial media, masukin ke Instagram ya kan, atau ya nggak tahu dibuat vlog atau apa, sesuatu yang seperti itu aja gitu. Oke, saya lihat gentleman, saya lihat the owls, sesuatu yang membuat orang-orang kayak melihatmu kayak wah keren ya, keren, gue juga mau gitu, kayak gitu-gitu aja. Dan hati-hati dengan rasa tinggi hati ya, tinggi hati atau jadi bangga atas diri sendiri. Oke, tetap harus bangga sama diri sendiri, tapi kayak jadi menunjukkan ke orang lain gitu ya. Jadi ini bukan ajang untuk unjuk gigi, ini adalah ajang, bener kayaknya istilahnya unjuk gigi, bener ya. Jadi ini adalah ajang untuk Anda sebenarnya kayak mensyukuri hidup Anda, bahwa oh ya, saya masih mendapatkan ini dalam hidup saya bersyukur dan saya harus lebih positif lagi gitu. Oke, tuh yang pilih pal 3 yang hibiscus. Let's go, kita masuk ke pal yang terakhir yang daisy. Okay. Hello daisy flower, si pink daisy flower. Let's see apa. 7 of swords. Ada yang sorry ya, tapi saya lihat ada sebuah kekalahan yang Anda terima. Ada sebuah kekalahan ya, bukan kegagalan ya. Jadi kalau gagal tapi itu dari sebuah persaingan gitu. Jadi ada orang lain yang memenangkan pertandingan, memenangkan sesuatu. Jadi ada orang lain yang menang atas diri Anda gitu. Ya. Menang dan Anda terlewat atas usaha Anda. 7 of steps di sini ya, atas usaha Anda, tapi Anda terlewatkan gitu loh. Ya.
Anda sudah bertanding di situ atau Anda sudah usaha, tapi ini terlewatkan. Anda kalah di medan perang. Gitu. Ada yang menang di sini, ya, ada yang jadi Ace of Swords dan ada yang kalah. Anda yang harus mundur dari medan perang ini. Ini bukan perang secara beneran perang gitu ya. Jadi kita bicara soal contohnya saja persaingan kerja, ya ada yang naik jabatan. Tapi enggak sih, sedikit yang saya lihat naik jabatan. Saya lihat seperti kayak menang proyek gitu ya, ataupun kayak presentasi ada yang menang gitu, goal gitu, dan Anda nggak dapat hal semacam itu gitu ya. Terus ada yang ikut lomba, kalah di situ ya gitu. Akan menyebabkan satu fase kesedihan yang dalam ya, kesedihan yang ya dalam gitu ya, karena mungkin keinginan kita atau keinginanmu yang cukup besar untuk menang gitu, jadi menyebabkan kesedihan, atau ekspektasimu yang memang tinggi gitu ya, harapanmu mungkin ya siapa tahu bisa mendapatkan sesuatu timbal balik gitu ya. Remember, this is death. Death itu bukan kematian, tapi death adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang ya oke, memang death secara literally artinya adalah kematian, tapi di sini artinya adalah is a brand new day ya. Anda kalah, belajar dari kekalahan itu, dan yuk kita mulai dari yang baru lagi gitu ya. Jangan tenggelam dalam kekalahan itu, jangan sedih, jangan ya nggak apa-apa kalau memang pengen merenungi salahmu di mana dan harus gimana lagi ke depannya, harus lebih baik lagi. No, monggo silahkan direnungi, silahkan diresapi gitu ya, tapi jangan terlarut di dalamnya gitu, sehingga akan menyebabkan down atau menyebabkan menyebabkan kejatuhan dalam dirimu. Padahal you're still alive, Anda masih hidup, Anda masih bisa bangun, Anda masih bisa bernapas, Anda masih bisa melakukan banyak hal. Jadi ya udah, yuk kita coba lagi gitu ya, atau mungkin kesempatan lain akan datang gitu. Dan kekalahan ini kalau dilihat periodenya sih dominasi angka 2, jadi bisa jadi dalam 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, ini agak lama juga ya, 30 hari lagi, 21 sampai 30-an hari lagi kurang lebih ya. Jadi kemungkinannya itu, dan jika ini terjadi, komen di bawah ini kalau rasanya resonate. Kalau memang Anda sekarang ini sedang mau ikut lomba dan ini memang sudah Anda rencanakan, lebih baik lebih mempersiapkan hati. Bukan sih bilang kamu pasti kalah, enggak. Tapi ini ada general reading, bukan personal reading, jadi energinya tersebar. Mungkin hanya sebagian yang resonate di Anda, sebagian tidak. Tapi kalau yang dirasakan adalah you better prepare yourself ya. Anda sebaiknya mempersiapkan diri Anda ke resiko terbesar yang bisa Anda dapatkan, tetapi juga tetap harus positif gitu ya, positif aja dan yakin aja gitu. Ada desip ya. Kalau saya bilang sih di sini banyak yang, misalnya ini adalah lomba contohnya aja ini adalah lomba menyanyi atau lomba menulis puisi atau lomba membaca cerpen atau membuat karya tulis atau lomba atau sesuatu, misalnya Anda mau majuin logo ke perusahaan atau apapun itu contohnya ya. Saya lihat kalaupun Anda harus mulai dari sesuatu yang baru lagi, tidak di wadah yang sama gitu. Contohnya misalnya kemarin lombanya di Kabupaten Kendal misalnya gitu ya. Maaf ya Kendal ya, saya bawa-bawa gitu ya, ada yang dari Kendal gak? Contohnya dari situ kayaknya Anda harus berpindah gitu ya. Saya lihat seperti itu, tapi kayak kesempatan lain akan terbuka karena Anda sudah belajar di situ, tuh ada medan yang Anda sudah pelajari. Anda bisa coba di tempat lain lagi gitu ya. Tapi ini belajar dari kesalahan dulu gitu. Terus ada di sini ada the clock tower sama ada the whip.
Yang pasti sih memang Anda kalah ini karena memang ada sesuatu yang fatal yang Anda sudah lakukan atau Anda belum pelajari secara seksama gitu. Dan itu harus Anda singkirkan ya. Alias kedepannya harus diperbaiki lebih baik ya. Jadi yang lebih baik lagi. Oke? So seperti itu. Semoga membantu. Thank you yang sudah mampir di channel Moonlight Affirmation. I hope it helps you. Semoga kalian semua sehat selalu, semangat selalu, dan semoga kalian semua diberkati oleh alam semesta selalu. Z pamit dulu. Bye-bye.